Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel ini membahas tentang dimensi sejarah Indonesia. Materi video ini diambil dari berbagai sumber. Buang energi negatif dan ambil sisi positifnya. Selamat menyaksikan. Hakikat jati diri dalam terminologi sastra Yendra Hayuningrat Pangruwatyu. Selamat datang sahabat catatan sejarah. Siapa toh sejatinya diri kita sebagai manusia? Kalimatnya pembuka cerita ini adalah satu penggalan via messenger dengan teman saya malam tadi. Sepintas pertanyaan ini sangat sederhana, dapat dikemukakan jawaban paling sederhana maupun lebih rumit dan rinci. Debat kusir pun terjadi, atau lebih tepatnya adalah diskusi panjang hingga 2 jam yang kemudian menjadi inspirasi cerita yang sedang kalian dengarkan ini. Menjawab pertanyaan sederhana tadi, tentu saja jawaban masing-masing orang tidak bisa diukur secara benar dan salah. Cara menjawab siapa diri manusia hanya akan mencerminkan tingkat pemahaman seseorang terhadap kesejatian Tuhan. Hal ini sangat dipermaklumkan karena berkenaan dengan eksistensi Tuhan sendiri yang begitu penuh dengan misteri besar. Upaya manusia mengenali Sang Pencipta ibarat jarum yang menyusup ke dalam samudera dunia, yang hanya mengerti atas apa yang bersentuhan dengannya. Itu pun belum tentu benar dan tepat dalam mendefinisikannya. Tuhan memang lebih dari maha besar, sedangkan manusia hanya selembut molekul garam. Begitulah jika diperbandingkan antara Tuhan dengan makhluknya. Namun begitu kiranya lebih baik mengerti dan memahaminya sekalipun hanya sedikit dan kurang berarti, ketimbang tidak sama sekali. Cerita yang sekaligus jawaban ini tentu saja jauh dari kata sempurna. Maka saya membuka pintu lebar-lebar ruang komentar di bawah video ini untuk koreksinya dari kalian semua. Baik, kita mulai pembahasan dari unsur pembentuk manusia itu sendiri. Secara garis besar dari diri manusia memiliki 2 unsur entitas yang sangat berbeda. Dalam pandangan ekstrim dikatakan 2 unsur pembentuk manusia saling bertentangan satu sama lainnya. Tetapi kedua unsur tersebut tidak dapat dipisahkan karena keduanya sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan. Terpisahnya di antara kedua unsur pembentuk manusia akan merubah eksistensi kemanusiaan itu sendiri, yakni di satu sisi terjadi kerusakan atau pembusukan dan di sisi lain keabadian. Umpama batu baterai yang memiliki 2 dimensi berbeda, yakni fisiknya dan energinya. Kedua dimensi itu menyatu menjadi eksistensi batu baterai berikut dengan fungsinya. 2 unsur dalam manusia yakni imaterial dan material, metafisik dan fisik, roh dan jasad, rohani dan jasmani, unsur Tuhan dan unsur bumi, atau unsur gaib dan unsur wadah. Nah, sekarang kita beranjak untuk menjelajahi satu persatu kedua unsur pembentuk eksistensi manusia tersebut. Unsur bumi, jasad manusia, wujudnya disusun berdasarkan unsur-unsur material bumi. Unsur air dan tanah dalam tubuh terurai secara alami melalui proses ilmiah atau rumus ilmu pengetahuan manusia dan rumus alamiah yang sudah berproses melalui rumus-rumus buatan Tuhan. Unsur tanah dan air yang sudah berproses akan berubah bentuk dan wujudnya sebagai bahan baku utama jasad yang berdiri dari 4 unsur, yakni daging, tulang, sumsum, dan darah. Sedangkan unsur udara akan berproses menjadi kegiatan bernafas, lalu berubah menjadi molekul oksigen dalam darah dan sel-sel tubuh.
Unsur api akan menjadi alat pembakaran dalam proses produksi jasad, tenaga, energi, magnetis, dan semua energi yang terlibat dalam memproses atau mengolah unsur tanah dan air menjadi bahan baku jasad. Jasad wadak menurut istilah barat sebagai bodi atau korpus merupakan wadah atau bungkus unsur Tuhan dalam diri manusia. Unsur wadah tidak bersifat langgeng atau baka, sebab unsur wadah terdiri dari bahan baku bumi, maka ia terkena rumus mengalami kerusakan sebagaimana rumus bumi. Unsur Tuhan sebaliknya, unsur Tuhan bersifat kekal abadi, tidak terjadi rumus kerusakan. Unsur Tuhan dalam tubuh manusia diwakili oleh metafisik manusia, yakni unsur roh atau spirit atau spiritus. Roh merupakan derivasi unsur Tuhan yang paling akhir dan paling erat dengan bahan baku metafisik manusia. Dan spirit diartikan sebagai roh, ruh atau sukma. Roh bersifat suci, tidak tercemar oleh polusi dan kelemahan-kelemahan duniawi. Karakter roh adalah berlibat atau berorientasi kepada martabat kesucian Tuhan. Arti kata roh sangat berbeda dengan entitas jiwa, hawa atau nafs, animus atau anemos. Dalam bahasa Jawa atau lazim disebut nyawa. Sekalipun berbeda istilah, tetapi memiliki makna yang nyaris sama. Sekarang kita beranjak untuk mengurai pertemuan unsur bumi dan unsur Tuhan. Dalam tubuh manusia terdiri atas dua unsur besar, yakni unsur bumi dan unsur Tuhan. Di antara kedua unsur tersebut terdapat bahan penyambung. Dalam literatur barat disebut soul atau jiwa. Yang ini terasa kurang atau pas. Dalam Islam adalah nafs. Dalam Yunani anemos, dan dalam bahasa Indonesia hawa, dan dalam bahasa Jawa disebut nyawa. Hawa, jiwa, anemos, sol atau nyawa merupakan satu entitas yang kira-kira tidak berbeda maknanya, berfungsi sebagai media persentuhan atau lem perekat antara roh dengan jasad. Hawa, nafs, anemos, sol, jiwa, nyawa bermakna sesuatu yang hidup yang ditiupkan ke dalam korpus manusia. Dalam kasana hermeneutika dan bahasa yang ada di Nusantara tampak simpang siur dan tumpang tindih dalam memaknai jiwa, sukma, roh, dan nyawa. Ini sekaligus membuktikan bahwa memahami unsur Tuhan dalam diri manusia memang tidak sesederhana dan semudah yang disebutkan, karena objeknya bersifat gaib, bukan objek material. Cara pandang dan penafsiran dari sisi yang berbeda-beda menimbulkan konsekuensi beragamnya makna yang kadang justru saling kontradiktif. Dengan alasan tersebut akan saya paparkan lebih jelas pemetaan tentang jiwa atau hawa dari sudut pandang budidaya yang diperoleh melalui berbagai pengalaman objek metafisika dan intuisi agar lebih netral dan mudah dipahami oleh siapa saja tanpa membedakan latar belakang agama. Dengan asumsi tersebut diperlukan perspektif yang sederhana namun mudah dipahami. Dalam hal ini saya akan paparkan melalui perspektif kejawen dengan cara penceritaan yang sederhana dan membumi. Setiap bayi lahir memiliki tingkat kesucian yang dapat diumpamakan sebagai kertas putih bersih. Kesucian berada dalam wahana nafs atau hawa yang masih bersih, belum tercemar oleh polusi keduniawian. Hawa diuji bolak-balik di antara dua kutub, yakni kutub jasmaniah dan yang berpusat di jasad, dan kutub rohaniah yang berpusat pada roh. Unsur roh bersifat suci dan tidak tersentuh oleh kelemahan-kelemahan material duniawi.
Roh suci sebagai utusan Tuhan dalam diri manusia yang dapat membawa ketetapan hidup, sehingga ruh dapat berperan sebagai obor yang memancarkan cahaya kebenaran dari Tuhan. Dalam perspektif Jawa, ruh suci tidak lain adalah apa yang disebut guru sejati. Guru sejati tampil sebagai juru nasihat untuk hawa, jiwa, atau nafs. Hawa atau jiwa yang tunduk kepada roh suci akan menghasilkan hawa yang disebut nafsu positif. Meminjam istilah Arab sebagai an-nafs al-mutmainnah. Sebaliknya, jiwa atau hawa yang tunduk pada keinginan jasad disebut sebagai nafsu negatif. Nafsu negatif terdiri dari 3 macam. Nafsu lawamah atau kepuasan biologis seperti makan, minum, tidur, dan seterusnya. Nafsu amarah atau amarah atau angkara murka, dan nafsu supiah seperti mengejar kenikmatan psikis, contohnya seks, sombong, narsis, gemar dipuji-puji. Hawa memiliki 2 kutub nafsu yang bertentangan ibarat satu keping mata uang yang memiliki 2 sisi. Akan tetapi kedua sisi tidak dapat dipisahkan atau dilihat secara bebarengan. Apabila kita ingin menampilkan gambar angka, maka letakkan nilai nominal di sisi atas. Sebaliknya, jika kita berkehendak melihat gambar burung, kita letakkan gambar angka di bawah. Apabila seseorang mengaku bisa melihat kedua sisi satu keping mata uang dalam waktu yang sama, maka seseorang dikatakan berjiwa munafik alias kehidupan yang palsu hanya berdasarkan pengakuan bohong. Pada setiap bayi lahir, Tuhan telah menciptakan Hawa dalam keadaan putih. Manusia memiliki kebebasan menentukan apakah hawa nafsunya akan berkiblat kepada kesucian yang bersumber pada roh suci, atau sebaliknya ingin berkiblat kepada kemungkaran jasad atau unsur duniawi. Apabila seseorang berkiblat pada kemungkaran, akan menjadi seteru Tuhan dan memiliki konsekuensi yang akan dirasakan kelak setelah menemui ajal. Bisa juga dirasakan sewaktu masih hidup di dunia. Maka peranan semua agama yang ada di muka bumi adalah pendidikan yang ditujukan kepada hawa atau nafs atau jiwa manusia agar selalu berkiblat kepada rumus Tuhan atau qodratullah. Sumber dari ilmu dan rumus Tuhan atau qodratullah bisa kita temukan dalam perpustakaan atau gudang ilmu yang terdekat dengan diri kita, yakni roh suci. Kadangkala Tuhan Maha Pemurah menganugerahkan seseorang untuk mendapat bocoran soal akan rahasia ilmu Tuhan melalui pintu hati yang disinari oleh cahaya sejati, yang lazim disebut sebagai ungkapan dari hati nurani. Petunjuk dari Tuhan ini diartikan sebagai wirayat, wahyu, risalah, tasmito gaib, ilham, wisik, dan sebagainya. Dalam postingan ini kami tidak membahas model dan macam petunjuk Tuhan tersebut. Penundukan roh terhadap hawa nafsu negatif adalah penundukan terhadap segala yang berhubungan dengan material atau syahwat atau kenikmatan ragawi. Dengan kata lain, yakni penundukan unsur Tuhan terhadap unsur bumi. Dalam ilmu Jawa dikatakan sebagai jiwa yang tunduk pada karpeng roso atau rasa sejati, serta meredam rasaning karep atau kemauan hawa nafsu negatif. Segenap upaya yang mendukung proses penundukan unsur Tuhan terhadap unsur bumi dalam hasanah Jawa disebut sebagai laku prihatin. Dengan laku prihatin, seseorang berharap jiwanya tidak dikendalikan oleh keinginan jasad. Maka di dalam hasanah spiritual kejawen,
laku prihatin merupakan syarat utama yang harus dilakukan seseorang menggapai tingkatan spiritualitas jati. Seperti ditegaskan dalam serat Wedatama karya Kaki PAA Mangkunegoro 4, bahwa ngelmu iku kelakone kanthi laku. Laku prihatin dalam istilah Arab sebagai akobah, yakni jalan terjal mendaki dan sulit. Karena seseorang yang menjalani laku prihatin harus membebaskan diri dari perbudakan syahwat dan hawa nafsu yang negatif, di mana ia sebagai sumber kenikmatan keduniawian. Maka apa yang disebut sebagai jihad yang sesungguhnya adalah perang tanding di medan perang dalam kolbu antara tentara muslim nafsu positif melawan tentara Amerika nafsu negatif. Disebut kemenangan dalam berjihad apabila seseorang telah berhasil meledakkan bom di pusat kekuasaan setan atau hawa negatif dalam hati kita. Bahkan peledaknya bernama laku prihatin dan olah batin. Perjalanan spiritual dalam bentuk laku prihatin mempunyai target membentuk hawa nafsu positif atau nafsul mutmainnah, karena si nafs atau hawa tersebut telah stabil dalam koridor rumus Tuhan atau kodrat atau kudrah diri, atau dalam bahasa Sanskerta lazimnya disebut sebagai swadharma. Roh yang berada pada tataran pencapaian ini dalam bahasa Ibrani, ruh disebut sebagai sekinah yang diturunkan ke dalam kalbu dan berhasil merebut kebaikan. Jika hawa tidak berdaya karena kuatnya arus nafsu negatif yang dimasukkan jasad lewat pintu panca indera, maka kepribadian manusia dikuasai oleh milisi, kekuatan batin yang oleh Freud diberi nama ego. Ego cenderung berkiblat pada jasad atau duniawi. Maka sudah menjadi tugas hawa untuk membangkang dari keinginan ego agar supaya membelot kepada kekuatan hawa positif. Hasilnya maka manusia dapat dikendalikan sesuai dengan kodrat dirinya sebagai khalifah Tuhan. Jadi manusia yang tetap berada pada orbitnya, yakni apa yang dimaksud menjadi titah celmo menungso kang sejati, yaiku nggayuh kasampurnaning gesang, atau untuk meraih sastra cendra hayuningrat pangruwating diyu. Sangat terasa bahwa Tuhan sungguh lebih dari maha adil. Setiap manusia tanpa kecuali dapat menemukan Tuhan melalui pintu nafs, jiwa, atau hawanya masing-masing. Karena Tuhan telah membekali jiwa manusia akan kemampuan menangkap sinyal-sinyal suci dari Yang Maha Suci. Sinyal suci yang diletakkan di dalam rasa sejati atau sirullah dan roh sejati atau ruhullah sudah merupakan rumus Tuhan. Apabila seseorang dapat meraih dharmanya atau kodrat dirinya sebagai makhluk ciptaan Tuhan, maka kehidupannya akan selalu menemui kemudahan. Sebaliknya, hawa nafsu negatif senantiasa menggoda hawa manusia agar supaya hawanya berkiblat kepada unsur bumi. Sepanjang hidup manusia selalu berada di dalam arena peperangan Baratayuda atau jihad antara kekuatan nafsu positif melawan nafsu negatif. Perang berlangsung di medan perang yang bernama Padang Kurusetra atau Kalbu. Peperangan yang paling berat dan merupakan sejatinya perang atau jihad fisabilillah atau perang di jalan kebenaran. Kemenangan Pandawa V diraih tidak mudah, dan sekalipun kalah pasukan Kurawa 100 selamanya sulit diberantas tuntas hingga musnah. Makanya sekalipun hawa nafsu positif telah diraih, artinya hawa nafsu negatif akan selalu mengincar kapan saja si hawa lengah. Kejawen mengajarkan berbagai macam cara untuk memenangkan peperangan besar tersebut. Nah, di antaranya dengan laku prihatin untuk meraih kemenangan melalui 4 tahapan yang harus dilaksanakan secara tuntas.
Empat tahapan tersebut dikiaskan ke dalam nada suara salah instrumen gamelan Jawa yang dinamakan kempul atau kenong dan bonang yang menimbulkan bunyi neng ning nung nang, semeti, malati hening, atau mesubudi. Konsentrasi untuk membangkitkan kesadaran batin serta mematikan kesadaran jasad sebagai upaya menangkap dan menyelaraskan diri dalam frekuensi gelombang Tuhan. Ning artinya dalam jumeneng kita mengheningkan daya cipta atau akal budi agar menyambung dengan daya rasa sejati yang menjadi sumber cahaya nan suci. Tersambungnya antara cipta dengan rasa akan membangun keadaan yang wening. Dalam keadaan mati raga kita menciptakan keadaan batin yang hening, khusyuk, bagai di alam awang uwung. Namun jiwa tetap terjaga dalam kesadaran batiniah, sehingga kita dapat menangkap sinyal goib dari suksma sejati. Nung artinya kesinungan. Bagi siapapun yang melakukan ning, lalu berhasil menciptakan ning, maka akan kesinungan atau terpilih dan pinilih untuk mendapatkan anugerah agung dari Tuhan Yang Maha Suci. Dalam nung sejati akan datang cahaya yang Maha Suci melalui rasa, lalu ditangkap roh atau suksma sejati, diteruskan kepada jiwa untuk diolah oleh jasad suci menjadi manifestasi perilaku utama. Perilakunya selalu konstruktif dan hidupnya selalu bermanfaat untuk orang banyak. Nang artinya menang, orang yang terpilih dan pinilih atau kesinungan akan selalu terjaga amal perbuatan baiknya, sehingga amal perbuatan baik yang tak terhitung lagi akan menjadi benteng untuk diri sendiri. Ini merupakan buah kemenangan dalam laku prihatin. Kemenangan yang berupa anugerah, kenikmatan dalam segala bentuknya, serta meraih kehidupan sejati, kehidupan yang dapat memberi manfaat atau rahmat untuk seluruh makhluk serta alam semesta. Seseorang akan meraih kehidupan sejati selalu kecukupan, tentram lahir batin, tak bisa dicelakai orang lain, serta selalu menemukan keberuntungan dalam hidup atau meraih ngelmu bejo. Ning adalah syariatnya, ning adalah taurekatnya, nung adalah hakikatnya, nang adalah makrifatnya. Ujung dari empat tahap tersebut adalah kodrat atau sastra yendra hayuningrat pangruating diu. Sekian pembahasan tentang sastra yendra hayuningrat pangruating diu. Sekian, salam rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.